Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Firman Tuhan hari ini, hari ke-117 tahun 2024, Titus pasal 2 ayat 11, kasih Tuhan nyata, tunjukkan sikap baik dan setia pada Tuhan Allah selama hidupmu. Amin. Hari ini, hari yang ke-117, yaitu surat dari Paulus kepada Titus. Paulus menyarankan kepada Titus supaya memberikan ajaran yang benar dan menunjukkan sikap yang baik dan setia pada Tuhan Allah. Inilah surat dari Paulus kepada Titus. Nah, kemudian inti daripada ayat hari ini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, jadi karena sudah dalam kenyataan Allah menyelamatkan semua umat manusia, itu jelas dinyatakan dalam surat kepada Ibrani, ya, pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 18. Dalam perikopnya adalah Yesus pembuka jalan bagi manusia untuk diselamatkan. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus tadi, bahwa semua manusia sudah nyata Allah yang menyelamatkan. Semua manusia itu sudah menjadi kenyataan. Nah, kemudian Titus mengajarkan kepada orang-orang tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Nah, khusus kepada orang tua, ya, tidak ada fitnah, kemudian menahan diri dan mengasihi dengan sempurna, bukan mengasihi karena sesuatu, tapi dengan sempurna, yaitu kasih yang agape. Nah, dan tabah. Nah, kemudian kepada orang-orang yang muda agar bijaksana. Nah, kalau kita melihat dalam perikop yang lalu, ya, 2 hari yang lalu, bahwa Daud mengatakan, kemurahan dan kebijakan ada pada saya seumur hidup. Nah, jadi seumur hidup. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang 2 13 sampai 18, di sini Yesus berkata, inilah aku bersama anak-anak yang sudah diberikan Allah kepadaku. Jadi karena Yesus pembuka jalan untuk manusia yang diselamatkan, dia bersama anak-anak yang diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaan, siapakah anak-anak itu? Anak-anak itu adalah makhluk hidup
manusia yang bisa mati. Nah, Yesus berbuat begitu bersama-sama dengan anak-anak, ya, supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Wah. Jadi kita lihat di sini iblis itu menguasai kematian. Nah, jadi dengan cara itu, ya, dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak, ya, terhadap kematian. Jadi manusia itu seumur hidupnya diperbudak oleh si iblis yang menguasai kematian. Maka, nah, Yesus datang bersama dengan anak-anak sebagai manusia biasa. Nah, kemudian dengan kematiannya, maka si iblis tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi tidak bisa dikuasai oleh si iblis kematian itu. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Yesus kepada semua manusia, umat manusia di dunia ini yang takut kepada kematian, untuk merubah paradigma, merubah kerangka berpikir bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Contoh, Yesus mati, dikuburkan, bangkit. Inilah sebagai role model bagi kita semua, sehingga tidak takut lagi terhadap kematian, walaupun kematian itu dikuasai oleh iblis seumur hidup dalam hidup kita. Yesus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian karena Yesus sudah menyelamatkan kita, ya, supaya tidak takut kematian yang dikuasai oleh iblis. Nah, maka kalau kita lihat dalam bacaan malam perikop yang ditulis dalam kitab Mazmur 100 pasal yang 101 ayat 1 sampai 8, nah, janji seorang raja. Nah, jadi di dunia ini saja raja sudah membuat aturan, ya, di dunia. Apa dikatakan? Orang yang memfitnah diam-diam dibinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati dilenyapkan. Nah, penipu tak boleh tinggal di rumahku. Ini kata seorang raja, ya. Nah, kemudian dari hari ke hari, ya, semua yang melakukan kejahatan akan kubinasakan di kota ini. Nah, jadi sebenarnya, ya, aturan itu sudah dilaksanakan oleh raja di dunia ini. Nah, dan kemudian disempurnakan oleh Yesus Kristus, ya, sebagai penyelamat manusia untuk berdamai dengan Allah. Nah, jadi kematian itu bukan akhir segalanya, tetapi saya tetap mengatakan bahwa life after life, the news of Jerusalem, hidup setelah hidup, ke Jerusalem yang baru. Jerusalem yang baru adalah surga. Dan kematian Tuhan Yesus Kristus itu menyiapkan tempat bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Yerusalem yang baru, hari yang lalu kita sudah katakan, luasnya 2.400 km, temboknya 60 meter mutiara, pondasinya batu jaspis, ya, dan 12 jenis batu yang ada sebagai pondasi daripada kota tersebut.
Kemudian di tengah kota ada pohonan yang tumbuh dan ada mengalir air yang bersih, sehingga pohon itu rimbun di tengah kota itu dan berbuah setiap bulan, dan bisa diambil bebas siapa saja yang mau mengambil buahnya. Kemudian jalan raya dalam kota yang 2400 km itu adalah emas murni. Kemudian di tengah kota itu Tuhan Allah yang berkuasa, dan anak itu yang menseleksi semua yang datang ke sana. Apakah akan dibinasakan? Apa akan hidup selamanya? Nah, jadi perikop pada hari ini sangat enak didengar karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, jadi kenyataan itu bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, ya, untuk menyelamatkan semua manusia, dan terutama menantang si iblis agar tidak lagi orang takut pada kematian, karena iblis menguasai kematian. Nah, dibongkar oleh Tuhan Yesus, dia datang, mati, dan bangkit. Maka iblis tidak berkuasa lagi untuk kematian semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Semoga firman Tuhan pada pagi ini bermanfaat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.